Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya, makasih, respect pokoknya buat kalian semua yang sudah nontonin album film tiap hari, every day ya. Bahkan sampai story lagi nonton terus di tag ke IG album film itu. Wah lah pokoknya lur, balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kita hidup di masa ketika salah kena marah, ketika bener dibilang tumben. Sesuai requestan dari kalian, Cak lanjut dong Cak, platform 2. Oke. Pastinya tak jelaskan secara detail dan sangat rinci film platform 2 tahun 2024 ini lur. Mengisahkan tentang seorang napi wanita yang baru masuk ke penjara lubang. Dan para napi di sana berusaha menerapkan keadilan dengan cara membagi makanan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, wanita ini pun semakin mengerti betapa mengerikannya sistem di penjara tersebut. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Wicah ya Cak. Aku kemarin beli susu formula buat anakku, tulisannya untuk 2 tahun, tapi 1 minggu sudah habis. Iya nggak salah. Nggak salah, kamu nggak salah memang lur. Aku yang salah baca komenmu. Blok. Monggo skecakan. Biar aman lur kata-kata kanibalisme, tak ganti jadi kinibilisme aja ya. Oke lanjut. Film dimulai dengan berbagai macam orang yang datang ke penjara vertikal atau penjara lubang bertingkat dengan alasannya masing-masing. Ada yang suka rela karena dijanjikan sesuatu, ada yang telah berbuat kriminal dan dikirim ke sana, ada pula yang memiliki motif tertentu lur. Salah satunya adalah pria bernama Zamiatin yang dikirim ke penjara lubang karena berusaha membakar rumah orang tuanya. Orang-orang baru ini diperbolehkan meminta satu makanan favorit, juga membawa satu benda. Zamiati pun memilih pizza karena memang setiap harinya dia wajib makan pizza, juga memilih seonggok benda yaitu korek. Akan tetapi mereka semua tidak tahu seperti apakah penjara lubang sebenarnya. Dan inilah platform 2. Siap-siap ya lur, yang ngeri nih soalnya bocil. Nah yuk. Bobo, Cil, bobo. La casa de sus padres mientras ellos dormían. Lo digo que podría ponerme muy nervioso si no es así. Begitu dimasukkan ke penjara dan terbangun dari tidurnya, Zamiatin berada di lantai 24 bersama orang baru lainnya yaitu perempuan. Lur, beneran perempuan namanya ini. Mereka pun terkejut mengetahui sistem di penjara itu karena makanan diturunkan melalui lubang dengan lift tanpa kabel yang disebut sebagai platform dari lantai 0 atau tempat para koki memasak sampai ke lantai terbawah, dan setiap lantainya dihuni oleh 2 napi. Peraturannya sama seperti di film pertama lur. Napi di setiap lantai hanya diberi waktu beberapa menit saja untuk makan. Makanan tidak boleh disimpan atau suhu akan berubah menjadi ekstrim, panas ataupun dingin. Dan setiap 30 hari, para napi akan dipindahkan ke lantai yang berbeda. Dapat lantai atas kenyang, dapat lantai bawah siap-siap nyawa melayang. Zamiatin pun sempat emosi karena pizzanya sudah terkoyak dan toppingnya habis yang dimakan oleh napi dari lantai 21. Napi di lantai 23 yang sudah lama di sana pun menenangkan Zamiatin. Salah satunya sebut saja Pak Ijo. Mereka menjelaskan jika para napi harus makan makanan favoritnya saja agar keadilan tetap terjaga di penjara itu. Dan harapannya semua napi sampai lantai terbawah sekalipun bisa mendapatkan makanan. Maka dari itu rantai komunikasi harus diteruskan sebagai bentuk prinsip solidaritas, dan ide tersebut bisa sampai ke lantai terbawah. Untungnya perempuan membagi makanan kroket favoritnya dan Zamiatin pun mau menuruti permintaan Pak Ijo dan temannya. Pero tú no puedes comportarte como un bárbaro que come lo que le da la gana. La ley pronto se extenderá hasta el último nivel. Mantener vuestro nivel ordenado. Permitáis que el hoyo os venza. Bien. Malam itu napi di lantai bawah memberitahu bahwa rantai komunikasi terputus di lantai 44. Atau dengan kata lain, napi di lantai 44 tidak mau bekerja sama, dan kemungkinan makanan tidak akan dibagikan secara adil ke lantai di bawahnya dan seterusnya. Maka dari itu napi di lantai 42 dan 43 akan turun ke lantai 44 untuk memperingatkan napi di sana agar lantai di bawahnya tetap bisa makan. Begitu pula dengan napi di lantai 19 dan 20.
baru yang akan turun ke lantai 21 agar napi di sana tidak memakan pizza milik Zamiatin lagi. Cara seperti ini akan terus dilakukan lur sampai semua napi paham dengan keadilan. Paijo dan temannya juga memberi informasi ke Zamiatin dan perempuan bahwa penjara itu memiliki 333 lantai yang membuat mereka sadar betapa banyaknya orang tersiksa di bawah sana. Tak lama kemudian lift platform pun kembali naik ke lantai 0 dengan sangat cepat untuk diisi makanan oleh para koki di sana. Se ha cortado la cadena de comida. 3 bajarán al 44. Que los de abajo también puedan comer. Mañana los compañeros de los defender tu pizza. ¿Cuántos niveles hay? 333. Esok paginya ketika napi di lantai 19 dan 20 turun ke lantai 21 untuk memperingatkan napi di sana, ternyata mereka melawan dan pertarungan brutal pun terjadi lur. Maka dari itu Zamiatin dan perempuan diminta mencopot besi ranjang sebagai senjata untuk melawan napi lantai 21. Begitu lift sampai di lantai 24, terlihat satu napi dari lantai 23 sudah tewas, sedangkan Paijo masih melawan napi yang lainnya. Naasnya karena banyak makanan berceceran di lantai 23, teman Paijo pun tewas terbakar akibat suhu panas ekstrim sampai mengeluarkan api. Napi di lantai 21 pun akhirnya berhasil dibuat pingsan, lalu Paijo mengikatnya. Akan tetapi karena lift sudah turun dan makanan di sana juga berceceran, mereka pun segera membuang makanan ke bawah karena suhu berubah menjadi dingin yang sangat ekstrim. Paijo pun emosi karena napi lantai 23 menyebabkan banyak orang tewas, dan dia menceritakan kisah seorang napi yang disebut sebagai Master, entah dia masih hidup atau sudah mati. Rumornya Master pernah bertahan sebulan penuh tanpa makan dengan cara meditasi. Lalu di bulan berikutnya karena dia masih berada di lantai terbawah, Master akhirnya memotong daging kakinya sendiri untuk diberikan ke napi-napi yang membutuhkan. Sejak saat itulah Master memulai prinsip solidaritas, yaitu membagi makanan secara adil dan melarang kinibilisme. Juga menyampaikan pesan itu ke seluruh napi di penjara lubang. Akan tetapi mimpi itu masih belum tercapai karena sulitnya mengontrol seluruh manusia di sana, terutama lantai-lantai atas ya kan, rakus jelas. Namun Zamiatin tidak peduli omong kosong tersebut karena dia belum makan 2 hari. Lalu di malam harinya Paijo pun terpaksa membuang mayat-mayat di sana ke dalam lubang hingga jatuh ke tempat paling dasar, dan terlihat manusia-manusia beringas layaknya hewan yang langsung menyantap mayat tersebut. Dicen que sobrevivió todo un mes meditando, defendiendo una distribución justa de la comida. Pero yo ya llevo. ¡Y quiero mi pizza! Esok paginya seperti biasa lift makanan datang, dan kali ini Zamiatin memakan pizzanya yang masih utuh. Di lain sisi setelah Paijo makan lemper favoritnya, dia pun membuang makanan napi lain yang sudah mati. Karena jika makanan berlebih, maka itu hanya menguntungkan segelintir orang dan merupakan hukum yang tidak adil. Lalu Paijo pun membawa napi lantai 21 turun menggunakan lift untuk menyampaikan prinsip solidaritas. Dan jika beruntung mungkin dia bertemu dengan sang Master. Parto arbitrario de la comida sobrante privilegia solo. La ley no nos permite comer más de un plato. ¿Pero eso por qué? Aseguraros de que están intactas de esta fuente de discordia. Respeta la ley y haz que se respete. Hari demi hari pun dilalui oleh Zamiatin dan perempuan makan makanan favorit mereka saja, juga membuang makanan napi yang telah mati. Meskipun Zamiatin agak nyolong-nyolong dikit lur, karena mereka diawasi oleh napi-napi lain di atas. Hubungan mereka juga semakin akrab dan saling membantu melakukan aktivitas sehari-hari, juga berbagi makanan. Selain itu perempuan yang membawa kapur juga sering mengisi waktunya dengan menggambar karena dia seorang seniman. Sampai akhirnya di malam terakhir atau hari ke-30 sebelum para napi dipindah ke lantai lain, mereka semua sangat bahagia karena mengetahui makanan sampai ke lantai 175, dan itu adalah pencapaian terbaik selama ini. Seluruh napi pun merayakannya. Begitu pula dengan perempuan yang mengajak Zamiatin berdansa. Tapi begitu keesokan paginya lur,
Mampus, 175 aja pencapaian terbaik, ini lantai 180 dong. Krik. Perempuan bertanya dengan lantai di atas dan bawahnya apa makanan favorit mereka untuk memastikan makanan yang nanti datang. Namun masalahnya rantai komunikasi terputus di lantai 169 dan pastinya banyak napi baru yang mungkin tidak bisa bekerja sama. Zamiatin pun mulai stres memikirkan nasibnya di sana selama 30 hari ke depan. Namun perempuan memintanya tetap tenang dan bersabar karena mereka harus menaati hukum dan sistem pembagian makanan juga semakin baik tiap bulannya. Lalu ketika lift makanan datang, bahkan tulang pun tidak terlihat. Berhari-hari sudah mereka lalui dan tidak pernah ada sedikit pun makanan tersisa. Perempuan mengalihkan rasa laparnya dengan cara menggambar, sedangkan Zamiatin yang amat sangat lapar hanya bisa berbaring dan sampai muntah darah karena dia memiliki penyakit serius, Lur. Sampai suatu hari seonggok kepala manusia jatuh, yang kemungkinan orang-orang peduli keadilan seperti Pak Ijo berusaha turun dan menghentikan bahkan membunuh para napi yang rakus. Kalaupun memang benar butuh waktu beberapa hari bagi mereka sampai di lantai 180 karena pasti terlibat perkelahian di sepanjang perjalanan dan menginap di berbagai lantai. Sementara itu perempuan mengobati Zamiatin sebisanya yang mulai demam dan semakin lemas. De los ungidos liberando al hoyo de los bárbaros. Demasiado arriba. Aún tendremos que aguantar muchos. Ella lo compensará de ahora en adelante. Rantai komunikasi pun terus dilakukan untuk memberitai napi-napi mana saja yang harus diwaspadai. Dan salah satunya adalah pria berbadan gemuk dari lantai 24 yang sempat makan makanan napi yang sudah mati. Jelas dong maksudnya adalah Zamiatin, ya kan? Tapi perempuan berbohong ke napi di lantai atas bahwa mereka berasal dari lantai 46 agar tidak dicurigai. Shin pun flashback ke Zamiatin saat baru mendaftar di penjara. Dan ternyata alasannya datang bukan karena membakar rumah ortunya, melainkan diusir oleh keluarganya karena hidupnya amburadul dan tempat itu diharapkan bisa menjadikannya pribadi yang lebih disiplin. Zamiatin putus sekolah di usia 16 tahun. Semua bisnis yang dicobanya gagal, sampai akhirnya dia diusir oleh istri dan anaknya sendiri. Sedangkan orang tua Zamiatin sudah muak dengan putra mereka yang malas-malasan. Zamiatin yang merasa bersalah, tidak kuat mental dengan situasi di sana, dan putus asa dengan kehidupannya yang selalu gagal sampai mengecewakan keluarganya, akhirnya memutuskan untuk bundir. No quiero arrastrarte conmigo. Tenía que haber comido. Setelah 30 hari berada di lantai 180, alhamdulillahnya sekarang perempuan berada di lantai 51 dengan napi baru yaitu Natalia yang tangan kirinya terpotong. Dia membawa bantal kesayangannya dan makanan favoritnya adalah buah prem. Seperti biasa komunikasi pun dilakukan, Lur, untuk mengetahui makanan favorit napi atas bawah. Dan menurut informasi, para napi sampai di lantai 71 bisa bersikap adil. Namun yang harus mereka pantau adalah napi-napi baru. Perempuan menjelaskan ke Natalia tentang penjara lubang tersebut serta hukum yang diberlakukan para napi di sana. Lalu setelah lift turun tidak ada buah prem di sana karena ada 2 napi baru yang tidak menaati hukum di lantai atas. Selain itu juga ada seorang napi di lantai 54 yang berpura-pura taat hukum namun akhirnya ketahuan napi tersebut sangatlah rakus sampai membunuh teman selnya sendiri karena sebelumnya dia berada di lantai 2, Lur, dan terbiasa melihat makanan yang begitu banyak. Perempuan berniat turun menghabisi napi di lantai 54. Akan tetapi napi di bawahnya menolak karena sesuai peraturan yang harus menyelesaikan masalah itu adalah napi-napi dari 2 lantai di atasnya, yaitu lantai 52 dan 53 saja. Un cerdo, el hijo de la gran puta, todos los días hasta que estuvo en el nivel 2 el mes pasado, los del 1 no pudieron pacificarlo. Se ha hecho pasar por uno de los nuestros, a su nuevo compañero. Más arriba, más responsabilidad. ¿Me entiendes? Yo también bajaré. Y no escapará, pero inmediatamente su... Esok paginya begitu lift datang, perempuan dan Natalia segera makan dan mereka pun sepakat melanggar aturan lalu turun ke lantai 54 demi menghabisi si serakah. Untungnya mereka dibantu oleh seorang napi dari lantai 52 dan 2 napi dari lantai 53.
Begitu lift turun di lantai 54, si serakah dengan brutalnya menyerang mereka. Dan karena sudah terpojok, dia pun kabur ke lift makanan yang turun ke lantai 55. Lalu, yang terjadi... Llevo más de 1 año y medio metido. Lo que comí fue para recuperar. No es por él, no es por él. Si serakah bisa kabur karena dia beralasan sudah 1,5 tahun di penjara dan perempuan pun tidak tega membunuhnya. Kini perempuan dan Natalia berada di lantai 55 bersama seorang napi berkebutuhan khusus yang masih hidup dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya ketika si napi berkebutuhan khusus sudah tidur, Natalia pun menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dia sudah 6 bulan lamanya di penjara dan of course dia sudah mengerti sistem para napi, yaitu hanya makan makanan favoritnya dan ikut andil menghabisi napi lain yang tidak menuruti aturan. Awalnya Natalia dan teman satu selnya mengira sistem itu ide yang bagus. Sampai suatu hari mereka menemukan napi yang sekarat dan memberikannya makanan sisa dari napi yang sudah mati. Lalu beberapa hari kemudian datanglah sekelompok napi paling dihormati dan ditakuti di sana, yaitu kelompok loyalis dengan pemimpinnya bernama Daging Babi. Daging Babi beneran ini namanya, lur. Daging Babi lah yang memberi hukuman bagi para napi yang melanggar aturan. Karena Natalia dan temannya dianggap melanggar, satu tangan Natalia pun langsung dipotong, sedangkan temannya melawan sampai mencongkel mata sang pemimpin Daging Babi, dan dia pun dibunuh dengan sangat mengerikan, yaitu diikat ke lift platform sampai dimakan hidup-hidup oleh para napi lantai terbawah. Que casi se resistió y arrancó los ojos. Decidió un castigo, saltarnos el ungido más. Y cada mes lo es más. Desnuda sobre la plataforma de defensa los niveles inferiores. Aquí nadie sobrevive. Menurut Natalia, napi-napi di sana tidak ada yang pernah selamat dan tidak ada satupun yang berhasil keluar. Maka dari itu satu-satunya cara adalah kabur selama proses interval atau proses setiap 30 hari saat para napi dibius dan dipindah ke lantai lain. Natalia yakin mereka bisa tetap sadar dari gas bius asalkan terus turun ke lantai terbawah sampai menemukan anjing tenggelam. Entah apa maksudnya, lur. Escapar durante el intertegas que usan ese fruto. Y para eso hay que seguir bajando. Solo tenemos una. Si lo encontramos. Esok paginya terlihat di lantai atas kelompok loyalis yang mengeksekusi seorang napi pelanggar hukum karena berani melawan. Begitu lift sampai di lantai 55, sang pemimpin Daging Babi yang sudah buta karena matanya dicongkel oleh teman Natalia langsung memerintahkan anak buahnya mengerumuni perempuan juga Natalia. Terlihat kelompok loyalis memakai baju dengan kancing tertutup sampai atas, lur, yang menyimbolkan mereka sebagai orang beradab. Namun meski sudah berniat baik, perempuan dan Natalia masih dianggap melanggar aturan, termasuk napi lantai 52 dan 53 yang memperbolehkan mereka berdua turun. Satu lengan mereka pun akan dipotong seperti Natalia, sedangkan Natalia yang sudah melanggar 2 kali akan dieksekusi dengan cara yang sama seperti teman selnya dulu. Lalu tiba-tiba si napi berkebutuhan khusus memberitahu Daging Babi tentang percakapan perempuan dan Natalia semalam yang didengar olehnya. Tapi untungnya dia ngomong gak jelas, lur, dan ditertawakan orang-orang karena dianggap gila. Esok paginya hukuman pun dijalankan, yaitu tangan para pelanggar dipotong dengan cara ditabrakan ke lift platform yang sedang turun dong. Sadis banget sumpah sih. Sementara Natalia dieksekusi mati dengan diikat ke lift dalam kondisi tilinjing bilit. Pero yo, no como perro. Singkat cerita 30 hari pun berlalu dan kini perempuan berada di lantai 72 bersama napi baru lainnya, yaitu siapa, lur? Iya betul, kakek Trimagazi. Jadi bisa disimpulkan bahwa film kedua ini adalah prequel atau kejadian sebelum film pertamanya. Buat yang belum nonton film pertamanya bisa klik link di atas ini ya, lur, ya, oke? Seperti yang sudah kalian tahu, kakek Trimagazi adalah sosok yang begitu rakus. Dia tidak peduli dengan aturan karena yang terpenting adalah
keuntungan bagi dirinya. Di lain sisi, perempuan sudah muak dengan kelompok loyalis karena sejatinya tidak ada hukum yang benar-benar adil di sana, dan daging babi tak lebih dari orang barbar yang menerapkan hukum secara ekstrim. Perempuan pun teringat dengan perkataan Natalia untuk kabur dari penjara dengan cara menemukan anjing tenggelam. Lalu perempuan meminjam benda milik Trimagasi, yaitu seonggok pisau besar, dan karena mengetahui sikap si kakek yang melanggar aturan, perempuan pun mengajaknya ikut bekerja sama melawan kelompok loyalis beserta pemimpinnya, yaitu daging. No hable con los de arriba, tampoco hable con los de abajo. Me lo deja. Pero mira, tío, que hay que respetar la ley. Viene. Obvio. Lantai demi lantai pun mereka turuni, yang tentunya banyak napi mau bergabung termasuk si serakah, karena mereka sudah muak dengan hukum dari daging babi yang membatas-batasi kebebasan manusia. Di lain sisi ada napi-napi yang menolak ikut kelompok pemberontak. Salah satunya adalah Baharat Lur yang muncul di film pertama, karena dia berpikiran bisa bebas dari penjara jika naik sampai ke lantai 0. Estos leales odian la libertad. ¡Bárbaros! ¡Son unos putos bárbaros! La vida soñando con la libertad. Así que sube, compadre. ¡Libertad! Setelah anak buahnya sudah terkumpul banyak, perempuan ingin mereka beristirahat di lantai 93, dan di sana dia melihat sebuah lukisan anjing tenggelam. Betul, inilah yang dimaksud oleh Natalia. For your information, Lur, lukisan ini adalah karya seniman Spanyol Francisco de Goya, dan anjing tenggelam diartikan sebagai seseorang yang berjuang melawan kejahatan, seperti perjuangan perempuan yang sekarang berusaha melawan kelompok loyalis. Malam itu kelompok pemberontak pun ngobrol ngalor ngidul, berdansa, dan juga membuat senjata dari pecahan piring. Lalu di keesokan paginya, kelompok loyalis mulai turun lift dan kelompok pemberontak bersiap membunuh mereka. Akan tetapi dengan cerdiknya, daging babi memerintahkan 2 anak buahnya turun di setiap lantai, juga membuang semua makanan di lift, sampai menyisakan daging babi dan 1 anak buahnya yang turun di lantai 92, atau tepat di atas kelompok pemberontak. Betapa terkejutnya mereka dengan siasat daging babi yang sengaja menempatkan 2 anak buahnya di lantai atas. Dengan begitu, kelompok loyalis tetap bisa makan sekaligus membuang sisa-sisa makanan sebelum sampai ke lantai 93, agar perempuan and the gang kelaparan sampai mereka semua lemas, dan barulah kelompok loyalis turun ke sana untuk membantai mereka. Daging babi tidak peduli dengan napi di lantai bawah, karena menurutnya itu adalah harga mahal yang harus dibayar demi menegakkan hukum. Daging babi berjanji akan membunuh perempuan saja sebagai sang pemimpin jika mereka semua mau menyerah. Kericuhan pun terjadi di antara kelompok pemberontak, dan saking paniknya beberapa orang memilih turun dari sana. Mengetahui mereka tidak akan mendapat makanan, dengan gendengnya Trimagasi pun menyampaikan idenya, yaitu terus turun untuk memakan orang-orang di bawah sana, dan kelompok pemberontak pun setuju dengan ide Trimagasi. Y cuando estéis hambrientos, ahí bajaremos nosotros. Y si os rendís, solo someteré al suplicio a los... ¿Y si bajamos y nos comemos a los suyos? Yo con artistas muy importantes. Yo participo. hijo de puta! ¡Y nos vamos a comer a los de abajo! Hari demi hari pun mereka lalui dengan turun dari satu lantai ke lantai lainnya dan menyantap napi-napi di sana, kecuali perempuan yang menolak untuk menjadi kinibil. Sampai akhirnya mereka berada di lantai 105, dan saat itulah kelompok loyalis datang, karena mereka tidak bisa membiarkan kelompok pemberontak yang terus menyantap napi-napi lain. Pertumpahan darah pun terjadi, Lur. Mereka semua saling bunuh dengan sangat brutal, layaknya hewan yang bertarung demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan.
Dari semua napi yang masih hidup, hanyalah 3 orang saja, yaitu perempuan, Trimagasi yang sembunyi di bawah kasur, dan juga sang pemimpin daging yang kondisinya sudah sangat lemah. Gak pakai lama, perempuan pun langsung membunuh daging babi, dan kita juga diperlihatkan apa motif perempuan masuk ke penjara tersebut, yaitu untuk menebus rasa bersalahnya di masa lalu, karena perempuan tanpa sengaja membunuh anak dari kekasihnya. Acaba lo que empezaste. Estás indefenso. Que buscan el hoyo. Tiempo. Necesito tiempo. Malamnya setelah membuang seluruh mayat ke lubang, dan hari itu tepat hari ke-30 sebelum pemindahan napi, perempuan mengajak Mbah Trimagasi ikut bersamanya. Namun Trimagasi menolak karena dia lebih suka berada di dalam penjara seperti itu daripada hidup di luar sana. Sesuai perkataan Natalia, bahwa dengan anjing tenggelam mereka bisa tetap sadar dari gas bius. Perempuan pun merobek lukisan anjing tenggelam lalu memakannya hingga tersedak dan mati suri agar tidak bisa menghirup gas saat proses interval terjadi. Di lain sisi terlihat para petugas penjara yang mendatangi kerumunan anak-anak kecil dan membawa pergi salah satu dari mereka. ¿Quiere usted venir? No, mejor mes de mi vida. Ternyata cara tersedak berhasil, Lur. Perempuan tersadar dari mati surinya di gumpalan mayat yang telah dikumpulkan. Saat itu proses interval sedang dilakukan dan ternyata penjara lubang bisa dijadikan anti gravitasi, di mana para penjaga mulai mengumpulkan mayat, mengumpulkannya jadi satu bongkahan, memindahkan napi yang masih hidup ke lantai lain, juga membersihkan seluruh penjara. Terjawab sudah bagaimana cara napi dipindahkan, ya kan, Lur? Gumpalan mayat itu dibawa ke lantai paling dasar. Diam-diam perempuan pun meloloskan diri dari ikatannya dan bersembunyi di bawah kasur lantai terbawah, yaitu lantai 333. Betapa terkejutnya perempuan melihat para penjaga yang mengambil mayat anak kecil di lantai terakhir itu, lalu diikatkan ke gumpalan mayat. Tak lama kemudian anak kecil lainnya yang masih hidup dan tertidur diletakkan ke kasur yang sama. Dia adalah bocil yang tadi kita lihat dibawa oleh penjaga, Lur. Setelah gumpalan mayat dilempar ke lantai dasar yang begitu gelap dan para penjaga kembali ke atas, perempuan yang merasa bersalah karena telah kehilangan anak kekasihnya pun akhirnya berniat menyelamatkan bocil itu. Akan tetapi karena tidak terbiasa dengan anti gravitasi, perempuan lompat terlalu kencang dan kepalanya terbentur sangat keras hingga berdarah. Dalam kondisinya yang sudah begitu lemah, kelaparan juga terluka, perempuan masih berusaha membawa anak itu ke lantai dasar. Namun dia sempat terbentur beberapa kali lagi hingga tak sadarkan diri. Di kondisi antara hidup dan mati, perempuan berusaha sadar dan tiba-tiba hari pun sudah pagi. Lalu perempuan membawa anak itu ke lantai dasar dan tak lama kemudian muncullah banyak napi-napi lain, juga arwah Zamiatin dan Natalia. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa hanya anak kecil itulah yang bisa naik ke atas dan perjalanan perempuan cukup sampai di sana. Mendengar itu perempuan pun pasrah. Dia menganggap anak itu akan menjadi pesan bagi para penguasa di atas bahwa sistem mengerikan di penjara harus dihentikan dan manusia tidak layak diperlakukan seperti itu. Perempuan akhirnya mengikuti para napi menuju tempat yang gelap dengan tertati-tati, dan tak lama kemudian lift platform pun kembali ke atas. Solo ellos pueden. Tu viaje ha terminado. Di mid-credit scene, Lur, terlihat napi-napi lain yang turun membawa anak kecil. Ada juga yang turun sendirian. Dan kita diperlihatkan seorang pria yang turun bersama gadis kecil. Ya, ini adalah ending film pertama, Lur. Mereka adalah Goreng dan si kecil Mali. Saat itu Goreng yang sudah terluka sangat parah bertemu kembali dengan Trimagasi yang sudah meninggoy. Dan Dek Mali pun dikembalikan ke atas sebagai pesan keadilan untuk para penguasa. Tak lama kemudian perempuan pun muncul dan dia langsung memeluk Goreng sambil menangis karena ternyata Goreng adalah kekasihnya, Lur. Ella es el mensaje.
Buyar, bingung, pasti masih bingung kalian kan? Lanjut kita ke closing makanya ya lur ya. Jadi begini, film ini selalu penuh dengan alegori lur atau makna tersembunyi. Seperti kata Pak Sutradara Galder saat diwawancara, bahwa film The Platform menunjukkan sifat alamiah manusia saat di titik terendahnya. Juga mempertanyakan apa yang para penonton lakukan di situasi seperti itu jika berada di lantai 20 atau 200. Layaknya cermin bagaimana kehidupan bekerja lur. Betapa kejamnya kapitalisme dan kesenjangan sosial ekonomi ya kan. Yang atas berjaya, yang bawah tersiksa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin sulit dapat kesempatan naik ke atas. Dari film pertama dan keduanya selalu banyak memakai nama Indonesia, tapi ternyata Pak Sutradara Galder tidak memiliki silsilah keluarga dari Indonesia lur, dan katanya inspirasi bebas dari mana saja. Pemilihan namanya juga memiliki makna, seperti karakter perempuan yang sepanjang film selalu berjuang untuk menunjukkan emansipasi wanita. Alegori lainnya seperti total lantai sebanyak 333, dan kalau masing-masing lantainya berisi 2 napi lur, itu artinya ada berapa totalnya? 666 napi. 666 sering disebut angka setan, atau dengan kata lain penjara itu seperti neraka. Terus endingnya gimana dong Cak? Nah, bebas berinterpretasi katanya Pak Galder ini lur. Namun menurut Galder sendiri tidak pernah ada yang namanya lantai paling dasar. Jadi sebenarnya perempuan sudah mati saat kepalanya terbentur. Dan scene anak kecil berhasil diselamatkan hanyalah sebatas keinginan di pikiran perempuan saja untuk menebus rasa bersalahnya. Buktinya apa? Yaitu si perempuan melihat sosok arwah Zamiatin dan Natalia yang mungkin saja napi-napi lain juga sebenarnya sudah koit. Tapi yang pasti anak-anak memang ditempatkan di lantai 333 setiap bulannya. Dan napi-napi yang diperlihatkan turun bersama anak-anak lainnya di ending. Bisa jadi itu adalah napi di bulan-bulan berikutnya yang berhasil sampai lantai terbawah lur. Atau mungkin itu menunjukkan penjara lubang yang tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi tujuannya para penguasa atau pemerintah yang memiliki penjara ini apa? Untuk eksperimen sosial kah? Atau untuk apa? Tulis semua teori kalian di bawah sebisanya lur. Pesan moralnya buat kalian semua yang masih merasa manusia ya. Kalau lagi di atas selalu ingatlah dengan yang di bawah. Kalau yang lagi di bawah bersabar, berdoa dan berjuanglah lur biar bisa sampai di atas. Kalau masih belum di atas juga, kebanyakan rebahan sama scroll TikTok berarti ente. Assalamualaikum.